ibu 30 menit ya Bu, apakah ibu bersedia? Bersedia ya, oke. Yang pertama kita pengkajian syarat kranial ya, syarat kranial. Kita pertama adalah nervus olfactorius. Kita nggak pakai ini ya, jadi kita pakai candlelight aja. Olfactorius berarti hidup ya. Sebentar Bu, bukan Bu, hidungnya aja. Pengen ketawa. Nggak ada ya, nggak ada korong. Berarti sekarang Bu, coba ibu tutup sebentar hidungnya. Ibu tutup hidungnya. Bawah Bu, tutup Bu, tutup matanya. Gua apa itu? Satu lagi misalnya pakai teh ya, coba kayak gitu lagi ya. Merem Bu, merem. Kenapa coba? Karena kopi itu kelihatan hitam, jadi kan bisa nebak orang ya. Jadi kalau jangan gampangnya pakai minyak kayu putih ya. Ya kalau dia suka, kalau nggak suka dia jadi pusing gara-gara Anda ya. Atau minyak wangi aja dia udah pusing gitu ya, apalagi yang gitu. Udah nggak ada, bagus ya, bisa mencium kiri dan kanan. Kemudian nervus opticus, kan biasanya kalau di praktikum pakai ini ya. Jadi kalau di rumah sakit ada nggak pernah pakai ini ya, pernah nggak? Nggak. Lagi ujian ya, 6 meter sama ya, oke. Jadi kita pakai ini aja. Bisa aja Anda misalnya 3 meter cuma pengen ngetes aja dia bisa baca apa enggak ya. Ini apa Bu? Oh. D. R. Sekarang kita suruh baca aja ya. Ini buku ya. Anda bawa pemeriksaan jarak 35 ya, 35 cm. Ini Periksa adanya benjolan. berarti ibunya bisa lihat, bisa baca ya. Bisa baca juga loh, soalnya ada juga yang pada area Wernicke yang kena, dia mungkin dia bisa baca tapi dia tidak tahu itu artinya apa ya. Kemudian si ibu teh nggak bisa baca ya, kabur si ibu teh. Saya berdiri di depan si ibu ya. Bu, tutup matanya sebelah Bu. Nah, ibu sebutkan dari saya ambilkan angka berapa ya? 5. 1. Satu lagi Bu. 5. 1. 2. Nah, ya. Kalau misalnya dia jarak, misalnya ibu jarak 2 meter dia nggak kelihatan, ibu maju lagi sampai 1 meter, maju lagi sampai setengah meter, nggak kelihatan juga, berarti baru kelihatan di tandanya dia bisa melihat di 1 meter, berarti 1/60. Nah maju lagi nggak kelihatan Bu. Coba ibu di jarak 1 meter ya, ibu lihat gerakan tangan saya, tutup matanya sebelah Bu. Gerakan tangan saya ke kiri atau ke kanan, kalau ibu nggak tahu ibu tunjukin aja pakai tangan ibu ke arah tangan saya. Kiri. Atas. Dada. Ke sana, satu lagi. Diam. Diam. Ke sana. Kanan. Atas. Bawah. Ya. Itu berarti Hasil guru teh satu jadi jarak 1/300. Bu, ibu nggak bisa lihat, nggak bisa, suster. Coba periksa. Kanannya dari mana Bu? Kiri. Ya, 1/300. Itu untuk ketajaman. Sekarang pemeriksaan lapang panas. Lapang panas macam-macamnya, ada yang dari belakang ya, ada yang begini ya, dari kita. Kelihatan nggak gitu ya. Atau misalnya yang paling simpel, ibu lihat saya, kemudian pandangannya ke saya Bu. Nah, ibu tunjukkan kelihatan atau nggak kelihatan tangan saya bergerak Bu. Kelihatan. 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 Kelihatan.
Atau misalnya pakai duduk makan sebelah ya. Jangkau coba. Nah, masih kelihatan apa Ibu? Kelihatan. 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 Ya, kiri dan Kanan. kenapa sih kita bisa periksa lapak mana berhubungan dengan ini anak muda ya? Jadi pupil yang paling sisi lateralnya buka, nggak bisa lihat. Jadi dia cuma lihatnya gini kacamata kuda ke sampingnya mah nggak bisa lihat. Bahaya nggak? Bahaya lah ya. Bisa lihat tapi nggak bisa lihat misalnya yang ngambil dompetnya di sebelahnya kan bahaya ya, atau nyebrang nggak bisa lihat kiri dan kanan ya, nggak luas lapang pandangnya ya. Nah setelah itu kita pemeriksaan 3, 4, 6 oculomotorius, cochlearis dan seterusnya ya. Bu, sekarang mata ibu ke saya, kepalanya bergerak ya, ikuti jari saya, huruf H ya. Ya, bisa ya ibu ya. Kalau makannya dikasih nggak bisa lihat berarti ada masalah ya, sama oculomotoriusnya. Nah kemudian apa lagi? Pemeriksaan ke 5 dan 7, trigeminus dan facialis. Nah kita fokus ke daerah wajah ya. Nah, kita fokus ke daerah wajah. Udah bikin kapas kayak gini ya, coba Bu. Ini kerasa ya Bu. Nah, sekarang ibu merem. Kerasa nggak Bu? Kerasa nggak Bu? Kerasa nggak? Sensorik, motorik. Ibu coba gitu. Coba, oke, ke sana. Kemudian lanjutin Bu. Ya, turun ke bawah ya. Refleks ya. Oh ini ya. Ya, ya terus trigeminus, facialis, vestibulocochlearis. Ya, Pinjam serah. terus posisi mulut nggak di depan dia ya, mulutnya, jadi dia bisa baca gerak bibir ya, atau dengar ya? Kedengaran? Nah kalau nggak bisa baru kita tes Weber Swabach ya, tes Riner ya, pakai garpu dalam. Kan nggak senang bawa garpu dalam kan? Beli itu garpu dalam ya. Kita membandingkan tes Riner, membandingkan antara hantaran tulang di tulang misterius ke hantaran udara. Normalnya adalah hantaran udaranya lebih Panjang daripada hantaran tulang ya. Dengar? Enggak. Ini sorry harusnya nggak boleh, sakit tangan saya dari tadi. Hilang kayaknya. Ya, nggak kedengeran nggak? ya ya stop. Kedengeran? Lah telinga kamu kemarin ya kamu. Ini ada nggak yang apa lebih panjang? Ini juga enggak ini. Enggak, karena belum tentu ya bunyi itu dia getar gitu.
itunya. Ini ada sakit ya. Ganti ini. Ini ada pensinya lebih apa sih, berapa sih, 200. Coba cari garpu tangannya di sana. Masuk studio yang diperiksa dengan pemeriksa atau udara dengan udara. Mas ya. Tahu nggak? Jadi dia suapannya pendek, berarti ada serumen kemungkinan di telinganya, atau ada serumen ya. Serumen tuh berarti kan dia hantarannya tuh nggak lama ya, soal pendek. Coba nanti kita lagi penyakitnya apa namanya, donasi Anda kemungkinan mudah budi ya. Kenapa mudah budi? Karena Ada serumennya. Budak. ya, karena apa sering budi? Budak dikit. Hah? Budak dikit kan. Budi kenapa budi? Budak dikit. Nah, Nah, dengerin musik pakai earphone. Pakai tidur lagi ya, lebih dari 2 jam sehari. Jadi pas Anda bangun tidur itu rambut-rambut getar di telinga Anda tuh udah pada rontok ya. Rontok 2, besok lagi rontok 2. Jadi pas umur 40 tahun tadi kan kita apa? Enak gitu kayak gitu. Mau perawatan ke mana juga ya, tetap kalau budi ya. Nah kalau perempuan lah masih ini nggak bisa pakai earphone. Pak laki-laki nah, ya malu kan, udah dari jauh dia tuh baru mau naksir ceweknya mikir wah ini mah budi kan. Atau rambutnya dipanjangin gini ya, nggak boleh dipotong buat nutupin earphone ya. Jadi nanti cobain ya. Sekarang cobain dulu deh saya. Saya cobain apa saya kita sama-sama. Ini yang 42, ini yang 426 ya, ini 426. Jadi 3 dulu kandidatnya A ya, popularnya simetris ya, tidak miring ke kiri ya. Kemudian A gitu, nggak ada suara parah gitu. A, T, cobain. Untuk para proyek muntah, enggak boleh cobain. Ya, terus yang terakhir adalah turunan lagi ya. Nah, yang 11 aksesoris tekan sini ya, tekan ke bawah, terus lawan trapezio sini ya, maksud trapezio lawan tangan saya ke atas, ke bahu ke atas sini ya, terus lawan tangan saya, stop. Kuat, saya dorong, kuat, terus saya dorong ya. Seno, pledo, mastedeus ya. Ini sampai 912. Kemudian kita sistem saraf sensori. Saraf sensori kita pakai ini. Pakai ini untuk menentukan sensasi nyeri ya, tajam dan tumpul. Boleh nih ya, kalau ini nyeri ya, tumpul. Pakai
ibu merem. Cobain. Merem. Oke, ya. Setelah itu panas dingin. Ini air isi 60 derajat, ini 40 derajat ya. Berarti ada yang panas di sini. Bu, ini apa? Apa rasanya? Dingin. Kalau ini Sama dia. panas. Realistis. Kan ceritanya 60 derajat. Kemudian vibrasi itu berarti kita bukan nempelin ke tulang ya, dari distal ke proksimal, dan kita bukan gini kerasa nggak bu, enggak, ini mah pasti kerasa ya, tapi getar apa ya, kerasa getar apa enggak ya, contohnya kerasa getar enggak. Soalnya gini itu berat ya, getar ya. Sekarang ibu merem. Getar. Getar. Itu untuk lihat vibrasi, ada reseptor di tulang dan di tendon. Getar ya. Jadi kita cobain di proksimal dan distal. Kemudian posisi. Nah bu, ini dingin banget ya. Karena ibu kalau gini ke atas lagi tangan ibu, ini ke atas, ini ke bawah, ya. Sekarang merem. Tahu? Ya, lalu? Atas. Bawah. Atas. Bawah. Ya. Posisi yang terakhir adalah apa? Yang sama? Stereognosis. Diagnosis. Bu, ibu merem. Ini apa? Zona yang ada dulunya. Terus ibu merem lagi. Ini apa? Bentuknya aja. Bulatnya panjang juga. Panjang juga, bahannya kira-kira apa? Plastik. Oke, good. Ya, sudah. Nah, pemeriksaan refleks ya. Ya, langsung bu. Ini. Terasa nggak? Nggak asa ini nggak? Kayak setrum nggak? Di sini ya, dalam ya, yang di sini ya, bicep. Biasa setrum nggak? Biasa itu enggak? Itu sama sebenarnya ada juga itu. Nah, tadi ada ya, nyetrum ya. Ada yang ya, gitu, ada yang slow ya. Oke. Sini ya, bicep ya. Ya. Kemudian banyo radialis ya. Ini ya. Udah bukan Udah tadi ini. Udah? Iya, jari Bisa manis. nyetrum. Nah, di sini. Lalu mesin aja ibu. Pakai ya.
Bener harus mukulnya, kita takut ya. Gitu ya. Kemudian hasilnya sini. Jangan nggak? Terasa? Terasa? Lihat masa dipukul lah. Setrum nggak? Setrum nggak? Yang terakhir pelantar. Yang ini yang memang kadang-kadang kena, kadang-kadang enggak ya. Ini tiap orang tuh ada yang bagus ya, ada yang refleksnya slow ya, tergantung biasanya kekurangan vitamin B12 itu salah satu penyebabnya yang slow ya. Kamu dingin banget ya. Masih hidup ya? Kita coba di sini ya, refleks pelantar. Ini baru getek, yang tadi mah 2 ada mahasiswa gitu-gitu nggak getek, coba-coba ini getek, cuma getek ya. Jadi refleks pelantar itu sama kayak refleks Babinski pada anak-anak ya. Babinski kan gini ya dia. Nah kita pelantar mah bentuknya gini ya. Yang normalnya kan getek karena jarak dari atas ke bawah itu udah sempurna. Contohnya jalan kaki, kalau kantong kemih penuh, kamar mandi buru-buru, karena nggak mungkin kan di sini ngompol, yang ada persepsi. Nah pada anak-anak kalau kantong kemihnya penuh, ya dia ngompol lah di situ, ya, karena memang belum sempurna. Pada pasien-pasien itu kalau misalnya refleks pelantarnya begini, mungkin ada yang putus di jalur kesana. Oke ya. Nah udah, refleks sudah, menarik udah, sekarang kita motoriknya. Motorik, Bu, sekarang Ibu angkat kayak gini Bu. Nah, kita melihat dia gerakannya bebas, tidak ada masalah. Tahan tangan saya Bu. Yang ini mah kalau ditahan, nah itu ada masalah ya. Kemudian Ibu begini ya, menunjukkan poin to poin ini Bu, tangan saya Ibu begini, coba menunjukkan Bu. Nah jadi kalau pada pasien Parkinson kalau begitunya itu mungkin kita nunggu sampai lebaran ya, belum tentu nyampe ya gini ya, karena ada masalah sama motoriknya. Nah ini yang terakhir, Ibu garuk pakai tumit Ibu ya ke betis, garuk. Nah ada satu lagi, nah ya itu skin test namanya ya. Terakhir Bu, tolong bisa berdiri Bu. Nah ya, tahan ya Bu. Nah lihat ya, hati-hati kalau pasiennya gini nih. Ya berarti dia udah suruh merem lagi, udah ya. Nah soalnya ini coba tahan. Merem. Oke, ya. Sekarang Ibu jalan kaki bukan namanya dia lurus itu, ya di belakang. Ya, stop Bu. Stop, berbalik. Merem. Jalan. Oke, lurus ya. Oke Bu, bagus. Sekarang terakhir ya, kita pembukaan. Ya, ya Bu. Oh, tidur berdiri. Kalau enggak, ya, bantal ya. Bantal ya. Ya, jadi tidak semua bisa dilakukan ya, tergantung dari perkiraan kondisi pasien. Ya. Sekarang Bu, ini saya mau misalkan foto. Terusnya normal gini ya, kita mah gampang ya. Ada tahanan dan sakit. Nah, Buzinski itu kita suruh begini, dan kakinya itu naik juga ya, naik ini ya. Ya, kenapa? Karena nyambung kan? Nyambung kan? Ya. Ada bersenangnya. Nasi
sini itu coba ya, skip ya, dan ini juga ikut naik ya. Oh, Nah, yang terakhir adalah scanning sign. Scanning sign kita coba kita kasihkan 190 derajat, kita mau naikin lagi ke 135. Nah itu ada kanan dan kiri. Oke? Itu untuk pemeriksaan neurologis. Ibu alhamdulillah, ibu boleh duduk. Alhamdulillah sehat. Apa cuma telinga yang itu tadi pulang ya. Oke. Nah, pemeriksaan kita sudah selesai. Ibu bisa istirahat sekarang. Kemudian tidak ada masalah apa-apa ibu. Nah, kemudian dokumentasikan ya. Cuci tangan enggak? Ya. Enggak, latihan sama Bu Hera ya. Ibu, ada lagi yang kelupaan nggak sih? Pergi sore soalnya. Nggak ada. Udah, latihan ini sama Bu Hera ya. iya. Kita bisa terserah Bu Hera. Terakhir alhamdulillah. Bisa, bisa.